teman-teman semua, dimanapun kalian berada, kapanpun kalian menonton episode ini. Selamat datang lagi di acara ini bersama saya Tika Gilang. Kita hari ini akan membahas tentang tema kenapa ya orang membeli brand. Nah, sebelum kita membahas tema satu ini, boleh ya aku minta teman-teman untuk men-like episode ini dan juga episode-episode sebelumnya, men-share video ini ke teman-teman kalian agar yang ngobrolin brand makin banyak nih. Dan juga jangan lupa di subscribe YouTube channelnya. Dan yang terakhir dan juga sama pentingnya adalah memfollow Instagram Brand Adventure Indonesia. Biar teman-teman gak ketinggalan informasi-informasi menarik dan juga update-update dari dunia brand lokal kita. Oke nih, gak usah berlama-lama lagi, yuk kita gali alasan-alasan orang membeli sebuah brand. Kira-kira kalau teman-teman membeli brand lokal alasannya apa? Tulis yuk di kolom komen. Nah, mari kita belajar. 1, 2, 3. Mungkin teman-teman bertanya nih, kenapa ya harus ada brand di dalam suatu produk dan jasa? Nah, kenapa juga kita membeli brand? Jadi awalnya itu adalah karena setiap orang punya kebutuhannya masing-masing. Ada kebutuhan emosional, kebutuhan fungsional, macam-macam. Nah, kebutuhan ini menyebabkan yang namanya perilaku. Nah, untuk itu teman-teman harus mengerti perilaku konsumen agar kita mengerti apa sih motivasi di balik alasan konsumen membeli sebuah produk atau jasa dengan brand tertentu. Nah, brand teman-teman ini bisa loh punya kemampuan memberikan alasan-alasan itu. Ada harganya, ada produknya, ada jasanya, ada juga kemasannya, namanya, logonya. Bahkan sekarang orang beli sesuatu karena komunitasnya. Aku pakai contoh, tapi ini bukan sponsor ya. McDonald ketika menggandeng BTS, itu orang-orang penggemar BTS atau disebut ARMY menyerbu McDonald bukan karena produk McDonald-nya, tapi karena memang ada komunitas yang mencintai suatu brand yang namanya BTS. Tapi itu kan produk luar ya. Kalau produk lokal seperti apa? Yuk kita cari tahu lagi apa sih motivasi kenapa konsumen membeli sebuah brand. Nah, sebelum kita menggali lebih dalam motivasi-motivasi konsumen dalam membeli sebuah brand, pernah nggak sih kepikiran siapa sih yang disebut oleh konsumen ini, maksudnya itu siapa ya? Nah, ternyata ada yang merumuskan konsumen itu adalah individu atau organisasi, bisa bisnis atau non-bisnis, yang membeli produk atau jasa dari individu atau organisasi yang lain yang menyediakan produk atau jasa. Konsumen itu penting karena merekalah nih sumber dari pendapatan bagi penjualan produk atau jasa dari sebuah brand. Itu kata Blumenthal di tahun 2020. Nah, ini agak update nih ya definisi konsumennya. Mungkin terdengar seperti klise atau seperti saya juga tahu kalau definisinya begitu. Tapi paling tidak kita kenalan ya siapa itu konsumen. Nah, setelah kita tahu siapa itu konsumen, mari kita cari tahu kira-kira konsumen itu butuh brand karena apa? Rupanya menurut Hoyer and McInnes di tahun 2010, mereka merumuskan ada 5 faktor kenapa konsumen membeli sebuah brand. Faktor pertama, psychology factors. Faktor kedua, social factors. Yang ketiga, cultural factors. Yang keempat, personal factors. Dan yang kelima, economic factors. Ternyata faktor ekonomi itu faktor terakhir ya. Aku pikir faktor pertama. Yuk kita gali faktor-faktor ini. Nah, sekarang ada tambahan lagi nih.
nih dari Kotler and Armstrong di 2010. Jadi penelitian yang tadi aku sebutkan ditambahin nih informasinya. Faktor-faktor penyebab konsumen memutuskan beli enggak. Pertama, ada faktor budaya. Jadi cultural factor yang tadi disebutkan ya. Faktor budaya itu ada budaya yang mungkin secara menyeluruh, budaya bangsa Indonesia, ada sub budaya. Misalnya budaya pakai street clothes gitu ya. Nah, terus juga budaya misalnya budaya generasi Z, generasi Y, itu adalah subbudaya. Terus juga ada kelas sosial. Ada yang strata sosialnya mungkin menengah ke atas, menengah ke bawah. Tapi kalau di Indonesia itu nggak begitu berasa sih sebenarnya. Karena keren adalah hak segala bangsa kayaknya ya. Terus juga ada faktor sosial. Nah, ini kalau di Indonesia menurut aku yang paling kerasa. Ada namanya reference group. Atau misalnya teman-teman nih di WhatsApp group ada yang beli produk ini. Salah satunya, misalnya contohnya ya, di foto nih ditaruh di WhatsApp group. Teman-teman beli dong, enak loh ternyata. Itu biasanya bisa berpengaruh. Karena dari situ kita bisa melihat, oh bahwa teman saya percaya brand ini enak dan juga aman. Nah, juga ada yang namanya keluarga. Perlu diingat teman-teman, bedanya kita sama orang barat, apa yang dikatakan oleh bapak ibu kita berpengaruh dengan sangat kuat kepada kita. Contoh ya, misalnya sebuah baju kayak sarung, itu turun-temurun. Lalu kemudian sirup pada saat puasa, itu juga turun-temurun. Mie instan, itu turun-temurun. Setiap keluarga punya favorit sambal saus tertentu karena memang mereka punya tradisinya masing-masing. Lalu peran dan status. Jadi di keadaan sosial kita itu kan berperan berbeda-beda. Kita di rumah dengan kita di sekolah itu adalah dua orang yang berbeda perannya. Kita sebagai misalnya istri atau pacar itu dua hal yang berbeda, nggak mungkin sama dan kebutuhan kita menjadi berbeda. Oke, lanjut setelah sosial ada personal. Jadi setelah tadi lebih gede ya budaya, sosial itu kan datangnya dari luar diri kita sendiri. Tapi kan dari diri kita sendiri ada juga dong faktor-faktornya. Pertama itu adalah umur dan siklus kehidupan. Apa itu umur? Tentu bayi dari sisi makanan saja punya kebutuhan yang berbeda dengan misalnya nenek-nenek, kakek-kakek. Kalau siklus kehidupan itu misalnya dari zaman bayi, TK, SMP, SMA, menikah, bekerja, pensiun, itu mereka punya kebutuhannya yang berbeda-beda. Biasanya umur yang paling sering dituju oleh brand-brand lokal kita adalah usia-usia produktif dan usia-usia konsumtif, yaitu anak-anak ABG sampai usia 35 dan 40. Rupanya kita masih banyak pasar untuk lansia. Itu belum dituju tuh teman-teman. Jadi bisa aja kalau teman-teman mungkin sekarang lagi idenya ngeblok gitu ya, kita mau jualan kemana lagi? Siapa tahu pasar lansia masih bisa kita lihat ya. Terus kemudian keadaan ekonomi. Nah, seperti misalnya di zaman pandemi, banyak sekali keluarga-keluarga yang membeli brand itu karena harganya. Karena apa? Keadaan ekonomi kita menjadi berbeda sekali jauh sebelum pandemi terjadi. Terus juga ada lifestyle. Nah ini nih, lifestyle adalah salah satu motivasi kenceng atau motivasi yang kuat sekali kenapa konsumen membeli sebuah brand. Bahkan karena tuntutan lifestyle, kita membeli brand yang tidak cocok dengan dompet. Karena apa? Nggak mau ketinggalan style-style yang lagi up to date dengan tren gitu misalnya ya. Terus yang tadi pernah aku jelaskan di episode sebelumnya, karakter diri konsumen. Nah, ini harus dicocokkan dengan karakter brand. Jadi, konsumen itu punya karakternya masing-masing. Bahkan orang kembar pun karakternya bisa beda. Makanya dia membeli brandnya punya alasannya yang berbeda juga. Lalu kita ke psychological factors. Di psikologi ada motivasi. Jadi, motivasinya apa nih? Misalnya mau sehat, mau keren, motivasinya mau pinter. Nah, habis itu ada persepsi. Nah, ini biasanya untuk kita melihat kayak orang lain ini persepsinya kayak apa sih ke kita gitu. Nah, kita beli brand untuk membentuk persepsi-persepsi yang tentunya positif dong, jangan yang negatif, ya enggak. Ada juga yang namanya kebutuhan brand karena kita pengen belajar suatu budaya,
pengen belajar suatu komunitas, pengen belajar satu tren. Lalu kemudian psikologi itu juga ada belief dan ada sikap. Jadi apa yang kita percaya dan apa yang kita sikapi itu mempengaruhi kita beli atau enggak suatu produk. Misal, kalian penganut veganism, terus tiba-tiba produk yang dijual itu against veganism atau tidak vegan sama sekali. Anda akan memutuskan beli atau tidak? Nah, kembali ke contoh tadi. Mungkin tidak, karena tidak sesuai dengan kepercayaan Anda, seperti itu. Nah, dari faktor-faktor tersebut itulah yang akhirnya membantu konsumen untuk memutuskan dia beli atau tidak. Gimana nih, kira-kira kalau brand lokal dari faktor budaya, sosial, personal, sampai psikologi, mana yang paling kelihatan berpengaruh terhadap keputusan pembelian? Boleh dong ditulis di kolom komen, karena aku juga penasaran nih sebenarnya. Akhirnya kita selesai juga dengan pembahasan episode hari ini. Terima kasih loh teman-teman yang sudah pada ikutan berpartisipasi, bertanya, ikutan komen, nge-like YouTube, nge-subscribe, dan juga nge-follow Instagramnya Brand Adventure Indonesia. Gimana episode hari ini? Menarik? Kalau ada komentar-komentar, saran dan kritik, dan mungkin pertanyaan, ditulis di kolom komen. Nah, Tika Gilang undur diri dulu. Terima kasih banyak atas atensinya. Stay happy, stay healthy, dan terus obrolin tentang brand dan juga semangat brand lokalnya terus kibarkan. Merdeka!